MLM, PayTrend. Apakah MLM PayTrend termasuk gharar? PayTrend dalam buku saya jelaskan bahwa ini salah satu bentuk MLM yang diharamkan seluruh ulama dunia. Tapi kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Ya, dalam video ini saya akan menampilkan pernyataan beberapa ustadz berdasarkan dalil-dalil ajaran agama kita, yaitu Islam, teman-teman. Ini ternyata sudah sejak lama para ustadz ini mengingatkan dan memberitahu bahwa PayTrend ini haram, PayTrend ini bermasalah, PayTrend ini tidak perlu untuk kita ikuti sebagai umat Islam gitu, karena mengandung banyak unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam ajaran agama kita, teman-teman. Dan menariknya di sini beberapa ustadz ini menerangkan masalah kenapa PayTrend itu haram secara belak-belakan dan secara gamblang, teman-teman. Dan ini kalau menurut saya sudah nonton videonya ya, teman-teman, dan ini menurut saya sesuatu hal yang apakah Yusuf Mansur itu tidak paham dengan masalah ini, teman-teman. Kalau benar-benar Yusuf Mansur paham dengan masalah ini, lalu kemudian maksudnya Yusuf Mansur tahu bahwa PayTrend itu, sistem dalam PayTrend itu sesuatu hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam, lalu kemudian Yusuf Mansur menjalankan, yang menjadi pertanyaan, apakah Yusuf Mansur ini memang seorang ustadz atau bukan gitu. Ini pertanyaan saya, apakah Yusuf Mansur, saya ulangi lagi ya, ini pertanyaan saya, apakah Yusuf Mansur memang benar-benar paham bahwa sistem dalam PayTrend itu bertentangan dengan syariat Islam atau tidak gitu. Kalau misalnya Yusuf Mansur paham lalu dia tetap menjalankan, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah Yusuf Mansur ini benar-benar seorang ustadz? Ataukah ustadznya hanya sebagai sebuah kedok? Ini pertanyaan saya, karena beberapa ustadz ini, ustadz yang memiliki nama ya, bukan ustadz sembarangan juga. Mereka ulama-ulama besar juga, ada Ustadz Irwandi di sini dan beberapa ustadz lainnya, teman-teman. Yang mana mereka menerangkan secara detail bahwa PayTrend itu haram, karena mengandung unsur ini, unsur itu, segala macam. Nanti silahkan teman-teman simak videonya. Dan di sini juga ada salah seorang ustadz dari NU juga mengatakan bahwa masalah transaksi kita jangan taklid buta. Seperti apa yang saya katakan selama ini, bahwa jangan karena nama Yusuf Mansur membuat kemudian kita menginvestasikan uang kita di sana tanpa kita memikirkan untung rugi segala macam dari kacamata bisnisnya, teman-teman. Di sini jelas ustadz ini mengatakan, ada ustadz ini nanti teman-teman juga simak, mengatakan bahwa dalam hal bisnis jangan taklid buta. Jangan karena seorang ustadz untuk ke depan, teman-teman, jangan karena seorang ustadz yang menjalankan bisnis kita kemudian percaya begitu saja. Tidak, harus profesional di sini, teman-teman, harus profesional. Bukan berarti kita tidak menghargai dia ustadz, tidak, kita tetap menghargai dia ulama, kita menghargai, bahkan itu nilai plus bahwa kita berbisnis dengan seorang ulama, dengan seorang ustadz. Tapi bukan berarti kemudian membuat kita itu serampangan, asal-asal saja. Begitu maksudnya, teman-teman. Dan sekali lagi saya katakan, ini sesuatu hal yang memang janggal sejak awal. Kalau memang betul apa yang dikatakan oleh ustadz ini, dan PayTrend seperti itu, luar biasa sesuatu hal yang disembunyikan di balik PayTrend ini. Kalau memang sistemnya, dan memang kelihatan, kita pun dari kacamata awam melihat sistem PayTrend ini ya tidak jauh-jauh dari MLM. Bahkan seorang yang pernah tergabung dalam PayTrend, bahkan namanya besar di dalam PayTrend, itu keluar karena melihat di situ PayTrend ini bukan lagi sekedar MLM biasa, tapi sudah menjurus kepada money game. Nanti saya akan tampilkan juga cuplikan videonya biar menarik, teman-teman. Artinya kita di sini belak-belakan gitu. Kalau memang itu haram. Jangan karena PayTrend yang pelopor Yusuf Mansur, nama Yusuf Mansur kondang besar, menjadi kita itu menutup mata. Tidak seperti itu konsepnya, teman-teman. Islam tidak seperti itu, teman-teman. Jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu. Islam ini berkembang dari 1400 tahun yang lalu karena keadilannya, teman-teman. Salah satunya karena keadilannya. Keadilan Islam tidak pandang bulu, teman-teman. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah berkata, seandainya Fatimah mencuri, maka saya sendiri akan potong tangannya. Itu anak Rasulullah loh. Fatimah, beliau solehnya luar biasa gitu.
sangat salah yang luar biasa. Tapi Rasulullah masih mencontohkan seperti itu, ibaratnya mencontohkan ya. Artinya apa? Bahwa di kemudian hari kita umat Rasulullah tidak boleh pandang bulu, tidak boleh melihat karena dia ada embel-embel ininya, namanya ada nama ustadznya, lalu kita itu kemudian menjadi buta matanya, menjadi tidak adil penilaiannya. Tidak boleh seperti itu, teman-teman. Maka saya tampilkan video-video ini sebagai pandangan kepada kita bahwa bukan cuma kami yang mengkritik Paitren, ustadz-ustadz para ulama sudah ngomong dari dulu. Bahkan di sini ada video 3 tahun yang lalu, Munas PBNU, saya tampilkan juga semua, teman-teman, karena itu masih relate. Masih sangat masuk akal untuk dilihat hari ini, karena Paitren masih ada, teman-teman. Afwan Ustadz, pertanyaan Ana, bagaimana hukum dari Paitren yang terkenal sekarang ini? Haram. Cukup? Haram. Karena tukar uang dengan uang. Untuk program ini, uang keikutsertaannya yang paling murah sekitar 3.500.000 rupiah. Jelas? Padahal produk yang sama dari perusahaan yang lain itu bisa gratis. Tetapi bedanya yang ini, yang bayar 3.500.000, ada iming-iming bonus 100 juta. Pada level sekian bonus 100 juta. Pada level sekian bonus 200 juta. Level sekian 500 juta. Level sekian 1 miliar ditambah rumah mewah. Masalah istrinya cari sendiri, tapi rumah mewah dan 1 miliar. Dan seterusnya, mobil mewah. Level selanjutnya. Orang yang walaupun di sini gratis, di sini bayar 3.500.000, tapi iming-iming 100 juta. 3,5 dibandingkan dengan 100 juta, siap nggak dia bayar? Siap atau tidak? Bila dia siap bayar, tujuannya berarti tukar 3.500.000, yang paling kecil 100 juta. Tukar uang dengan uang, padahal Rasulullah mensyaratkan tunai dan sama nominalnya. Sekarang sama nominalnya, tidak terjadi riba fadl. Tunai tidak terjadi riba nasi'ah. Dan lebih dari itu, bukan sekedar riba saja, ini juga mengandung unsur judi. Kalau orang main judi umpamanya, ada dilemparnya ke atas umpamanya uang recehan. Kalau keluar yang satu, 2 sisi, satu ini kamu bayar 1 juta. Yang ini kalau enggak saya bayar 1 juta. Ini spekulasi dengan kesempatan dapat dan tidak berapa persen? 50%. Halal atau haram? Haram. Ijma' semua kaum muslimin dan semua orang berakal, ini bagian dari judi dan haram. Dalam usaha Paitren dan semua MLM, dijelaskan oleh Dr. Husaini Syarani dalam disertasinya berjudul Taswik At-Tijari fi Fiqh Islami, ya. Beliau menjelaskan dari penelitian di dunia, yang daftar 3.500.000, yang dapat 100 juta, yang dapat sekian-sekian itu paling sampel terbanyak 4% dari yang 100 orang. 4 orang dari 100 orang. Berarti 4% kesempatannya. Karena kalau 50% tutup besok dia. Iya atau tidak? Kesempatan cuma dikasih 4 orang. Kalau tadi 50% dengan spekulasi 50%, haram ini 4% dengan 90%. Ini selain haram, pembodohan. Yang mau ikut ini hanya orang-orang bodoh. Iya atau tidak? Iya. Jelas ini. Walaupun ada embel-embel kata syariah di belakangnya. Terus. MLM, Paitren, apalagi Tianxi, apalagi Keling, apa? HPA macam-macam. MLM ini dia akadnya distributor iya, penjual iya, mediator iya, betul nggak? MLM. Pertama, dia harus beli dan menjual iya juga. Kemudian dia harus promosi
alias prospek downline. Karena ada upline, ada downline. Iya juga, dia dapat fee dari perusahaan. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau dia itu mediator, kata Rasul, as-simsarah alal simsarah, calo di atas calo tidak boleh. Calo di atas calo tidak boleh. Pertanyaannya, upline biasanya memiliki downline yang begitu banyak, betul ya? Downline step 1, downline step 2, downline step 3. Upline, pernahkah dia ini ketemu langsung dengan downline step 5? Tidak pernah. Usaha downline step 5 ini dia berusaha, tapi nggak ada sangkut pautnya sama upline. Kok upline bisa dapat? Apa jasa upline? Maka inilah kata Rasul, calo di atas calo-calo ini tidak boleh, kecuali kita bercalo bersama. Tahu bercalo bersama? Ada orang punya tanah di pinggir Sudirman 1 hektar, jualkan. Akhirnya kita ngajak teman 10 orang, satu badan, besirkah namanya. Nah, ini bukan calo di atas calo, artinya calo berjamaah. Khairun min calo pardi. Ya, calo berjamaah lebih baik daripada calo sendiri, karena biasanya cepat lakunya. Itu boleh. Ya, duitnya nanti kita bagi rata, boleh, karena sama-sama kerja. Lah ini upline ke step 5 nih nggak pernah ketemu, nggak apa, dia terus dapat limpahan rezeki. Ini ya, dari situ tak boleh. Kemudian para ulama fikih seperti Yusuf Al-Qaradawi yang mengeluarkan pendapat bahwa ketika seseorang membeli barang tetapi dia bukan butuh kepada barangnya, tetapi ada faktor lain mengejar bonus, ini juga tidak boleh. Dia sudah nggak lagi nggak butuh dengan barangnya itu, tapi ini harus beli, kalau nggak bonus nggak keluar. Nah, ini ada paksa-paksaan, iming-iming seperti ini jual beli juga tak boleh. Makanya multi level marketing sampai hari ini ya lebih cenderung diharamkan ketimbang ada pendapat yang menghalalkan. Memang produknya halal semuanya, yang dijual Indomie, ya, kemudian herbal, apalagi madu, halal semuanya. Tapi untuk menilai transaksi itu benar dan benar tidak cukup dari produknya. Ya, baik. Apakah MLM PayTrend termasuk gharar? Apa yang ditransaksikan dalam PayTrend? Ketika orang daftar PayTrend itu beli apa? Beli apa? Beli aplikasi. Saya pernah download PayTrend gratis ya, tapi tidak bisa digunakan karena belum diaktifasi. Nah, untuk mendapatkan nomor seri aktivasi bayar. Nah, di situ kan bertingkat ya. Hanya untuk menggunakan software saja, misalnya 100.000. Yang kedua, ini yang paling bawah, silver ya. Kemudian ada yang atasnya lagi, yang gold. Yang gold itu bayarnya 250 misalnya. Nanti bisa mengoperasikan PayTrend plus bisa jadi berpeluang jadi upline, bisa mengundang orang lain untuk ikut. Kemudian ada premium. Premium itu bayarnya lebih mahal dan fasilitasnya lebih lengkap lagi. Baik. Ketika orang itu ikut PayTrend, dia membeli aplikasi. Aplikasi yang dijual di PayTrend itu aplikasi apa? Aplikasi apa? Aplikasi PayTrend itu aplikasi apa? Pembayaran ya. Untuk bayar apa? Bayar listrik, bayar telepon, bayar beli tiket, beli itu ya.
pokoknya untuk bayar-bayar dan beli-beli. Jadi PayTrend bukan aplikasi untuk mendatangkan uang, tapi untuk membuang uang. Padahal di tempat kita yang namanya beli tiket, bisa nggak orang beli gratis tanpa melalui PayTrend? Bisa. Kita bisa beli tiket pesawat lewat Traveloka atau Pergi-Pergi atau tiket.com, free, gratis. Anda bisa beli tiket kereta lewat itu semua, gratis. Anda bisa bayar telepon lewat internet banking, ya meskipun bayar, tapi kan tidak terlalu besar. Sehingga sebenarnya dari sisi transaksi, ketika dia bayar, kayaknya dia nggak butuh dengan software ini. Tapi kenapa orang banyak ikut? Karena dia dijanjikan, kamu bisa berpeluang, bisa mengajak orang lain untuk ikut dan nanti dapat fee. Sehingga dia terlibat dalam rangka untuk mencari pasar. Dia mau daftar dengan tujuan bisa mendapatkan peluang pasar. Ya. Makanya dalam PayTrend itu aneh. Saya membuat ilustrasi kayak gini. Misalnya ya, saya punya ruko di seberang masjid ini. Terus saya buka loket PPOB. Kemudian ada kawan saya yang buka loket PPOB sama persis di samping saya. Kira-kira normalnya kita rela atau tidak? Seneng nggak ada orang kayak gini? Nggak seneng. Kenapa nggak seneng? Ini pesaing. Wah, kamu jangan buka di sini. Kalau mau buka sana 50 kilo dari sini. Ini pasar saya yang ada di sini. PayTrend aneh. Kita buka loket PPOB dan kita diminta ajak orang lain untuk ikut buka loket PPOB yang sama. Ajak saudara, orang tua, bahkan bila perlu istrinya juga diajak. Terus siapa yang nanti jadi konsumennya? Kalau semuanya punya loket PPOB, satu masjid ini karena pengaruh saya, semuanya install loket PPOB, padahal kita satu kampung. Terus yang mau bayar listrik saya sendiri, yang mau bayar telepon saya sendiri. Istri saya misalnya mau bayar listrik, dia juga sudah punya. Listriknya cuma satu dibayar 2 orang. Sehingga aslinya nggak ada manfaatnya. Terus kenapa orang mau beli? Dia beli peluang. Dia beli peluang pasar. Dan peluang pasar itu bisa menguntungkan, bisa. Ketika dia menggunakan sistem Ponzi, kemudian kanan kiri ada berpasangan terus ya. Sistem ini lambat laun akan mengalami saturasi. Sudah jenuh, nggak bakalan bertambah. Siapa yang rugi? Yang di bawah. Siapa yang untung? Di atas. Di atas diam saja dia dapat fee. Sementara mereka yang ada di bawah bayar dan nggak dapat apa-apa. Saya nggak punya pasar lagi, sudah nggak ada orang yang mau. Kasihan orang ini. Dan tadi goror itu adalah ada satu pihak yang diuntungkan di atas kerugian pihak yang lain. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Terlepas dari latar belakang tokoh yang ada di balik itu, karena yang namanya yang namanya transaksi kita tidak boleh taklid. Kita melihat dari sisi bagaimana penjelasan yang detail di sana. Dan banyak mereka yang kemudian mulai resah ketika PayTrend sudah mulai nggak laku. Mereka kebingungan. Nah, orang beli PayTrend itu apa? Semuanya pada punya. Seharusnya kan ketika saya punya, tolong yang lain jangan ada yang install. Nanti kalau mau bayar-bayar lewat saya, biar saya dapat fee kan gitu. Ini enggak, silahkan semuanya diinstal, bayar sendiri. Akhirnya peluang pasar saya semakin. PayTrend, bagaimana dengan fatwa DSN MUI yang menghalalkannya? Jazakumullah khair. Allah barik fiik. Saya katakan, jangankan PayTrend urusan perusahaan kecil, kalau saja bank syariah, perusahaan besar tidak syariah hasil fatwanya, apalagi perusahaan kecil. Paham maksud saya? PayTrend dalam buku saya jelaskan bahwa ini salah satu bentuk MLM yang diharamkan seluruh ulama dunia. Tapi kemudian beliau salah seorang mahasiswa S2 saya, ustaz terbesar itu, beliau karena beredar haram, beliau minta fatwa dari DSN jadi halal. Bank syariah yang memang ada standar DSN itu pun masih haram, apalagi untuk tapi disyariahkan, apalagi sekedar PayTrend untuk disyariahkan sangat gampang membuatnya.
Jadi money game termasuk salah satu tema yang diangkat dalam pelaksanaan Munas pada tahun ini, pada kali ini, karena money game sepertinya sudah menjadi suatu yang bersifat darurat, dengan bukti banyaknya praktek money game yang memperdaya masyarakat dan korban secara finansial sudah sangat begitu besar. Maka para ulama mengusulkan supaya money game menjadi salah satu tema yang dibahas pada pelaksanaan Munas kali ini. Adapun hukum dari money game sesuai dengan kesepakatan para ulama adalah hukumnya haram, karena dalam praktek bisnis money game terdapat 3 unsur yang sangat bertolak belakang dengan aturan baku dari syariat. Yang pertama, bisnis money game mengandung unsur tipu daya atau bahasanya adalah gurur. Yang kedua, bisnis money game itu para pelakunya yang dijadikan sebagai mabek, melainkan yang diinginkan oleh mereka adalah bonus. Maka ini menyalahi prinsip muamalah. Yang ketiga, di dalam praktek money game itu menyalahi prinsip-prinsip muamalah, yakni ada percampur aduan jenis transaksi sehingga mengaburkan pelakunya dan mengakibatkan berbagai doror atau kerugian, ya. Jadi banyaknya iming-iming juga pengaruh, ya. Betul sekali, itulah salah satu titik yang menyebabkan keharaman. Dan bisnis money game ini pada taraf pembahasannya sebagaimana yang tertuang di dalam deskripsi menyebutkan beberapa perusahaan besar yang secara kesepakatan para mubahidin utusan dari berbagai PWNU, perusahaan-perusahaan yang disebutkan di dalam deskripsi ini tergolong menggunakan praktek money game. Di antaranya ada Paytrend, ada Pinet, ada Azaria. Banyak sekali, ya. Betul. Terutama banyak kerugian yang dialami masyarakat gara-gara ikut seperti ini. Betul. Iya. Oke, terima kasih, Kiai. Sama-sama. Kali ini di video ini saya mau sharing tentang cerita saya saat saya ikut multi-levelnya Ustadz Yusuf Mansur, yaitu Paytrend, dan akhirnya saya meninggalkan. Kenapa saya meninggalkan? Nah, di sini saya coba ceritakan tentang Paytrend, kenapa saya ikut dan akhirnya malah saya berhenti. Justru saya berhenti saat lagi bagus-bagusnya, ya. Nah, ini saya ceritakan. Jadi tahun 2013 yang lalu itu saya join VSI, ya. Dulu namanya VSI, Veritra Sentosa Internasional. Kalau sekarang dikenal Paytrend, ya. Sebelum namanya Paytrend itu VSI. Dan saya termasuk orang-orang awal, teman-teman. Orang awal yang join Paytrend atau VSI tadi. Saya join di awal-awal karena saat belum di launching itu saya sering ngikutin Twitternya Ustadz Yusuf Mansur. Jadi Ustadz Yusuf Mansur saat menjelang Paytrend mau launching itu sering nge-tweet tentang impiannya membangun sebuah usaha yang punya manfaat yang disebut VSI gitu, ya. Manfaat menurut beliau adalah ini teknologi. Jadi semua orang nanti bisa bayar-bayar apapun hanya dengan menggunakan handphonenya saja. Jadi begitu. Nah, jadi saya bukan orang baru dunia multi-level tentunya. Udah sebelum ikut VSI itu saya sudah 2 kali ikut multi-level dan lama, ya. Yang pertama saya ikut multi-level 3 tahun, kemudian yang kedua saya ikut ada hampir 2 tahun, ya. Kemudian saat itu saya lagi nyari apa sih multi-level yang bisa saya jalani lagi, karena saya kalau ikut multi-level itu selalu dapat banyak gitu, ya. Nah, kemudian nggak sengaja dapat lihat tweetnya UYM, di Twitternya UYM mau launching sebuah perusahaan multi-level yaitu VSI.
Maka saya langsung berniat daftar saat launching nanti. Saya sudah ngincer gitu kan ya, udah ngincer. Nah, kemudian launching. Setelah launching, saya nyari nih, saya mau daftar lewat siapa? Nyari sponsor gitu lah, nyari upline. Ini keren ya. Kebanyakan orang upline nyari downline. Ini saya calon downline yang lagi nyari upline gitu. Qadarullah tiba-tiba suatu hari ada teman saya di Bandung, ya, itu telepon saya menawarkan VSI atau PyTrend ini. Maka langsung saya, oh ya ikut, saya memang lagi nyari upline. Kemudian saya daftar, kemudian saya berkunjung ke Bandung, ke kantor pusatnya VSI, ya. Kalau nggak salah dulu namanya Geraha Retra, kalau nggak salah itu. Di Jalan Soekarno-Hatta, ya. Jalan Soekarno-Hatta. Jadi saya ikut VSI, kemudian main ke kantor, dan kemudian saya jalankan, ya. Saya jalankan. Jadi yang pertama saya termotivasi karena ini perusahaan milik UYM, milik Ustadz Yusuf Mansur. Yang jelas saya yakin lah kalau UYM bikin perusahaan pasti nggak aneh-aneh gitu ya, pasti bagus dan insya Allah amanah gitu. Jadi saya percaya dan saya termotivasi, saya ikut. Dan memang terbukti saya berhasil menjalankan VSI. Dalam waktu singkat saya bisa punya jaringan besar di Kota Purwokerto dan sekitarnya, ya, sampai ke Jawa Barat bahkan jaringan saya. Dan saya pertama ikut 3 titik, ya, 3 hak usaha. Saya punya 3 ID, kemudian berkembang saya akhirnya bisa sampai ada 9 ID kalau nggak salah. Dan saya jalankan, ini 9-9-nya menghasilkan uang gitu lah. 9 ID atas nama saya menghasilkan uang. Saya bisa jadi leader yang istilahnya punya jaringan besar. Saya bisa mendapatkan bonus besar, baik uang maupun pulsa, ya, puluhan juta, ya, bahkan sudah mendekati ratusan juta. Waktu itu saya dapat reward handphone itu, smartphone ya, dulu smartphone senilai 1 juta. Di tahun itu kalau smartphone senilai 1 juta udah bagus lah ya. Itu dapat banyak, itu dapat ada hampir 6 smartphone atau 6 smartphone kayak kalau nggak salah saya lupa, dan 3 trip Singapura, ya. Saya dapat dari 3 ID saya itu sudah dapat trip Singapura, ya. Wah, asik kan gitu ya. Dan singkat cerita, ketika saya dapat lagi bagus-bagusnya, ya, kemudian saya juga menjadi seorang pembicara di situ, jadi presenter, jadi trainer, dan bahkan suatu ketika saya diundang ke kantor pusat oleh manajemen VSI-nya, ya. Saat itu saya direkrut untuk menjadi tim support system untuk memberikan trainer-trainer atau pelatihan-pelatihan untuk member VSI lintas jaringan. Jadi saya beberapa kali, ada 4 atau 5 kali ngisi training, menjadi seorang trainer, ngisi training di kantor pusatnya VSI, kemudian mungkin orang perusahaan lihat dan saya akhirnya direkrut untuk jadi tim support systemnya. Tapi justru saat itu hati saya sudah resah dan saya mau stop gitu. Saat saya ditarik justru hati saya sedang resah dan saya ingin berhenti. Kenapa saya ingin berhenti? Nah, jadi saya akhirnya merenung nih, ya. Kenapa saya akhirnya berhenti? Setelah saya punya jaringan besar, saya melihat ada bermacam-macam karakter orang, bermacam-macam motivasi orang ikut VSI, ikut PyTrend, ya. Yang pertama sekarang kita lihat akadnya PyTrend. PyTrend itu dibuka atau di launching oleh UYM, tujuannya adalah orang supaya pakai teknologi dari smartphone untuk bayar-bayar, ya, teknologi e-payment, ya, elektronik, pembayaran elektronik dengan menggunakan handphone. Jadi kalau garis besarnya adalah sebenarnya PyTrend itu atau VSI itu menjual sebuah teknologi yang nanti ditanamkan di smartphone-nya, sebuah aplikasi lah, ya, yang aplikasi itu bisa digunakan untuk bayar-bayar apapun hanya dengan menggunakan gadget, ya, bayar listrik, isi pulsa sudah pasti, ya, beli tiket pesawat, beli tiket kereta, itu semua bisa dilakukan dengan aplikasi e-payment dari PyTrend ini. Nah, ya, ada aplikasinya. Kemudian kita bisa transaksi sesama member juga dengan PyTrend, transfer saldo, kemudian beli-beli dengan PyTrend. Nah, joinnya itu senilai 350.000 saat itu, ya, mendapatkan starter pack, dan nanti kita tinggal download aplikasinya, ya, kemudian nanti sudah bisa menggunakan aplikasi, tinggal deposit lah, ya, deposit untuk saldo kita, kemudian kita tinggal lakukan. Nah, tetapi yang menjadi ganjalan adalah masa sih dengan teknologi seperti itu kita harus bayar, sedangkan M-Banking saat itu kan sudah ada M-Banking juga di tahun 2013, ya, 2014 ada M-Banking yang kita juga bisa menggunakan fasilitas yang sama gratis,
Yang penting kita punya rekening aja di sebuah bank. Kemudian kita ada aplikasi m-banking juga yang bisa kita lakukan transaksi-transaksi seperti PayTrend tadi. Lalu kemudian keuntungannya apa kalau kita masuk PayTrend dengan membayar 350.000? Jadi sebenarnya orang masuk PayTrend itu bukan karena ingin mendapatkan teknologi itu, tapi karena ingin mendapatkan penghasilan besar dari sistem multi levelnya, ya. Nah, apalagi ditambah ada orang yang beli titik itu banyak-banyak. Ya, di jaringan saya bahkan ada banyak yang ikut 31 titik, berapa matriks itu kan, karena itu sistemnya binari, kanan kiri ya, jaringannya 2 kaki, itu binari. Ya, jadi kalau 31 titik itu paket yang tertinggi, ya, itu bayarnya jutaan tentu, 350 kali 31. Jadi ada yang sampai borong 31 titik, dan di grup saya itu banyak, karena saya ketika presentasi, ya, tentu kalau presentasi PSI udah biasa jual namanya UYM, yang datang banyak, ya, yang datang banyak nih perusahaan UYM. Ya, siapa cepat dia dapat aja silahkan ikut. Nah, kemudian saya jadi presenternya, banyak orang bergabung dan langsung bisa gabung 31 titik untuk orang-orang berduit. Padahal 31 titik modalnya berapa? Ya kali aja 300 ke 31. Ya, besar toh. Nah, tapi banyak yang ikut. Dan itu buat apa gabung sampai 31? Kan kita hanya kalau sesuai akad, kita hanya masuk untuk mendapatkan teknologi dengan bayar 350.000. Ya, tapi ini sampai 31. Tujuannya apa? Bukan karena untuk mendapatkan produk. Tujuannya adalah untuk sistem, untuk percepatan penghasilan. Ya, jadi disinilah yang membuat saya akhirnya ragu lama-lama. Walaupun saat itu saya lagi enak-enaknya dapat bonus banyak, tapi kok hati kecil saya tidak nerima. Lah, ini kan kayak money game. Akhirnya orang store duit banyak, kemudian dia rekrut, fokusnya adalah recruiting, bukan fokus ke produk. Salah satu ciri money game adalah bonus yang didapatkan itu dari recruiting, bukan dari produk. Nah, terjadi di VSI atau di PayTrend ini, saya dapat bonus besar, itu adalah bonus dari rekrut-rekrut orang. Orang masuk 3 titik, orang masuk 31 titik, jualan titik. Ya, jualan coupling yang nggak jelas itu kan tadi, bukan dari produk. Bonus, saya dapat bonus dari produk berupa royalti pulsa dari setiap transaksi di jaringan saya, tapi kecil teman-teman, itu nggak bikin kaya. Nah, disinilah kenapa akhirnya saya menyimpulkan ini sudah berbau money game, karena bonus yang didapat yang paling besar adalah bonus recruiting. Orang store duit, kemudian duitnya dibagi-bagi ke atas. Itu adalah ciri-ciri money game, ya. Sementara kalau dari produk, ya bonus hasilnya dari omset produk. Nah, ini omset produknya transaksi pulsa, transaksi listrik, bayar tagihan, asuransi, beli tiket. Nah, itu kita dapatnya kecil teman-teman, karena jarang orang mau pakai teknologi PayTrend saat itu, nggak semuanya. Ya, pakai seadanya gitu ya. Pakai seadanya, jadi bonus royalti yang saya dapatkan itu kecil, puluhan ribu. Sementara dari bonus rekrut, bonus sponsor, bonus pasangan atau matching ketika kiri kanan seimbang, dapat bonus besar dari situ, ribetnya pun dihitung dari kiri kanan. Dan itu akhirnya saya memutuskan untuk stop dari PayTrend. Saya tidak mau dapat duit yang akadnya tidak jelas atau dari rekrut. Itu sama saja saya sedang ikut money game. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada orang yang memprospek teman-teman ikut multi level, lihat, saya tidak anti multi level, karena saya mantan orang MLM dan saya bisa seperti ini juga, banyak belajar dari MLM. Tapi lihat, apakah itu multi level itu betul, atau multi level itu ada multi level gadungan atau abal-abal atau money game yang berkedok MLM. MLM yang benar, MLM itu sebagai sistem pemasaran, strategi pemasaran. Multi level marketing itu strategi pemasaran, bukan jadi komoditi utamanya. Komoditi utamanya adalah dari produk, murni dari produk, dan orang mendapatkan keuntungan jelas dari omset produk atau dari penjualan produk, bukan dari recruiting. Oke, ini poin yang pertama. Jadi kalau teman-teman misalkan ada yang mengajak Anda ikut multi level, lihat sistemnya bagaimana, bonus yang didapat dari pertamanya jumlah orang, atau dari bonus omset produk, dari omset produk. Kalau dari omset produk, itu betul, multi level dan insya Allah itu syar'i. Tapi kalau dari pertambahan orang, itu Anda mendapat bonus terbesar, itu berarti berbau money game. Oke, jadi dilihat. Biasanya multi level itu ada bonus sponsor, ada bonus pasangan, ada bonus royalti produk. Dilihat aja di sini. Kalau hanya rekrut, berarti produk ini hanya jadi kamuflase saja. Ya, sekarang banyak
kelihatannya multi level kan ada produknya, tapi ternyata produknya hanya kamuflase saja. Ya, orang termotivasi bukan karena produknya, orang termotivasi karena sistemnya. Jadi komoditi utamanya adalah sistem, dan itu adalah money game. Oke? Nah, itulah teman-teman akhirnya yang membuat saya memutuskan stop dari PyTrend, karena saya melihat ini sudah melenceng. Yang tadinya mungkin visinya UIM sudah betul, bagaimana orang bisa melakukan transaksi pembayaran dengan teknologi PyTrend yang nanti diinstal di handphonenya dan bisa melakukan bayar-bayar hanya melalui handphone. Tetapi pada kenyataan yang saat berjalan, yang masuk lebih termotivasi bukan karena teknologi pembayarannya, tapi karena sistemnya. Jadi yang dijual sistem. Presentasinya adalah bagaimana kita masuk modal sekian, bisa dapat penghasilan sekian, hanya ngajak 2 orang. Itu yang diedukasikan. Ya, ajak 2 orang, ajak 2 orang, ajak 2 orang, terus menerus diduplikasikan. Ya, 1 orang gabung dimotivasi supaya minimal join 3 titik, 7 titik, 15 titik, atau bahkan 31 titik. Ya, itu jelas sudah ya berbau money game sekali. Ya, dan akhirnya saya memutuskan stop pada saat saya ditawari untuk masuk di tim manajemen sebagai support system. Tapi saya stop. Dan saya lega karena saya tidak berlarut-larut, dan mungkin ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman. Kalau ada orang ngajak multi level, lihat apakah produk utamanya adalah memang produk, apakah yang dijual produk atau sistemnya. Kalau Anda mendapatkan tawaran ajakan multi level, langsung ceritanya sistem, jauhi ya, karena sebelum sistem tentu produk yang utama dulu. Sistem itu strategi pemasaran. Tetap jualan utama adalah produk. Syarat multi level adalah produknya harus bagus, qualified, ya. Sementara sistemnya adalah hanya sebagai strategi pemasaran. Jadi yang utama tetap produknya. Mudah-mudahan manfaat. Jika bermanfaat boleh di-share. Harapannya adalah dengan video ini tidak banyak orang yang atau menghindari atau meminimalisir lah ya orang terjebak ikut multi level bodong yang sebenarnya adalah money game ya. Jangan sampai kita terjebak money game ya, dan kita jadi tahu sekarang ya, multi level itu bukan bisnis yang salah, multi level itu bukan salah, multi level itu bukan bisnis yang haram selama multi level ini memang murni jualan produk, bukan jualan sistem ya. Dan bonus yang didapatkan adalah bonus dari omset produk, dari keuntungan produk, bukan dari bertambahnya orang.